Di kampung yang jauh dari keramaian kota, ada seorang pria bernama Joko. Joko dikenal sebagai orang yang selalu mengeluh soal kemiskinannya. Dia iri melihat teman-temannya yang sukses, sementara hidupnya terasa stagnan. Suatu hari, Joko mendengar cerita tentang pesugihan tali pocong dari seorang dukun yang terkenal di daerah itu. Katanya, kalau bisa mendapatkan tali pocong dari mayat yang baru dikubur, Joko bisa mendadak kaya raya. Tapi, tentu saja ada syaratnya. Tali itu harus diambil langsung dari mayat dan dipakai untuk ritual khusus di rumah. Joko yang sudah frustasi dengan keadaan hidupnya, tanpa pikir panjang, langsung setuju. Malam itu, Joko pergi ke pemakaman di pinggir desa, ditemani dukun tersebut. Mereka menunggu sampai malam benar-benar sunyi. Hawa dingin malam itu terasa menusuk tulang, dan suasana angker pemakaman membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah menunggu beberapa saat, mereka akhirnya melihat kuburan baru yang masih segar. Dengan cepat, dukun itu mulai menggali. Saat peti terbuka, Joko terdiam. Di dalamnya terbaring jenazah seorang lelaki tua yang baru saja dikubur siang tadi. Tali pocong masih melilit jenazah tersebut. Dukun itu menyuruh Joko mengambil talinya sendiri, karena syarat pesugihan ini harus dilakukan oleh yang meminta. Dengan tangan gemetar, Joko membuka lilitan tali pocong itu. Setelah mendapatkan talinya, Joko segera membawa pulang dan melakukan ritual yang diinstruksikan oleh dukun. Singkat cerita, hidup Joko berubah drastis. Usaha kecil-kecilan yang dia mulai mendadak sukses besar. Pelanggannya terus bertambah, dan kekayaannya melonjak dalam waktu singkat. Rumahnya yang dulu reot, sekarang jadi besar dan megah. Semua orang di kampung mulai bertanya-tanya, kok bisa Joko yang dulu kere tiba-tiba jadi kaya? Tapi, seperti pesugihan pada umumnya, nggak ada yang gratis. Beberapa bulan setelah ritual itu, Joko mulai mengalami kejadian aneh. Setiap malam, dia merasa seperti diawasi. Bayangan hitam sering muncul di sudut matanya, dan suara-suara aneh terdengar di rumahnya. Semakin lama, semakin jelas. Suara itu adalah suara mayat yang dia ambil talinya, memanggil-manggil namanya. Puncaknya, suatu malam, Joko bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat pocong yang talinya dia ambil berdiri di sudut kamarnya. Wajah pucatnya penuh dendam. Pocong itu berjalan pelan mendekati Joko. Suaranya serak, "Kembalikan tali milikku." Joko terbangun dengan keringat dingin. Tapi ketika dia membuka mata, sosok pocong itu benar-benar ada di depan matanya. Joko berteriak, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Pocong itu melompat ke arahnya, dan sejak saat itu, Joko tidak pernah terlihat lagi. Kabar hilangnya Joko membuat gempar kampung. Warga yang datang ke rumahnya menemukan ruangan berantakan, tapi tidak ada jejak Joko. Beberapa orang berspekulasi bahwa Joko telah diambil oleh arwah yang dia ganggu. Dan yang lebih menyeramkan, tali pocong yang dia ambil ditemukan di atas ranjangnya, seolah dikembalikan oleh pemilik aslinya. Setelah hilangnya Joko, rumor soal pesugihan tali pocong semakin ramai diperbincangkan di kampung. Warga yang awalnya cuma menganggap cerita itu sebagai mitos, mulai percaya. Apalagi sejak rumah Joko dibiarkan kosong dan gak ada yang berani mendekat. Katanya, rumah itu sekarang angker dan sering terdengar suara-suara aneh di malam hari. Suatu malam, seorang warga bernama Rudi yang terkenal suka tantangan memutuskan untuk menyelidiki rumah Joko. Dia nggak percaya sama cerita-cerita mistis dan menganggap hilangnya Joko cuma kebetulan. Ditemani beberapa temannya, Rudi nekat masuk ke rumah itu. Mereka ingin membuktikan kalau semua cerita seram itu cuma isapan jempol belaka. Saat memasuki rumah Joko, suasana mencekam langsung terasa. Rumah yang dulu megah sekarang tampak suram dan dipenuhi debu. Lampu-lampu rumah mati, hanya disinari cahaya bulan yang samar-samar masuk melalui jendela. Teman-teman Rudi mulai merasa merinding, tapi Rudi tetap nekat. Mereka berjalan menyusuri ruangan-ruangan dalam rumah itu, dan anehnya, semuanya berantakan seolah terjadi perkelahian. Ketika sampai di kamar tidur Joko, suasananya terasa lebih berat. Di atas ranjang, mereka menemukan tali pocong yang pernah diambil Joko. Tali itu tergeletak begitu saja. Tapi entah kenapa, rasanya ada energi jahat yang mengelilinginya. Rudi yang penasaran mendekati tali pocong itu. Teman-temannya mulai khawatir dan menyuruh Rudi keluar. Tapi Rudi malah mengambil tali itu dengan sombong sambil berkata, "Ah, ini cuma tali biasa. Kalian terlalu percaya mitos." Namun, begitu Rudi memegang tali pocong itu, hawa dingin langsung menyeruak dari sudut kamar. Lampu yang tadinya mati tiba-tiba berkelap-kelip dan suara gemeretak keras terdengar dari dalam tembok. Teman-teman Rudi langsung panik dan lari keluar rumah, meninggalkannya sendirian. Saat Rudi mencoba bergerak, dia merasa kakinya seperti diikat, nggak bisa lari.
Dari sudut mata, dia melihat bayangan putih perlahan muncul dari kegelapan. Pocong dengan wajah membusuk berdiri diam di sudut ruangan, menghadap Rudy. Mata pocong itu menatap tajam, seolah marah karena tali miliknya disentuh lagi. Pocong itu melompat pelan-pelan ke arah Rudy. Makin dekat, makin jelas sosok menyeramkan itu. Rudy teriak sejadi-jadinya, tapi suaranya teredam oleh suasana malam yang mencekam. Pocong itu berhenti tepat di depan wajahnya dan berkata dengan suara serak, "Tali ini adalah milikku. Siapa yang menyentuhnya akan kubawa ke dunia yang sama denganku." Dalam sekejap, lampu-lampu di rumah itu padam total. Rudy menghilang, sama seperti Joko. Keesokan paginya, teman-teman Rudy melaporkan kejadian itu ke warga. Saat mereka kembali ke rumah Joko untuk mencari Rudy, mereka hanya menemukan tali pocong yang tergulung rapi di tengah kamar. Tidak ada jejak Rudy dimanapun. Sejak kejadian itu, rumah Joko benar-benar ditinggalkan oleh siapapun. Warga kampung percaya bahwa tali pocong itu adalah kutukan yang membawa siapa saja yang nekat mengambilnya ke dunia arwah. Sampai sekarang, rumah itu masih berdiri kosong, dengan aura misteri yang tak pernah hilang. Dan setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang mengaku sering mendengar suara langkah pocong dari dalam rumah itu, seolah mencari korban berikutnya.